Wabah kecemasan terhadap corona juga bahaya, oleh Muhammad Nadib Kholyani. Sambil browsing dan buka-buka buku Syekh Abul Baro dan literatur lain, saya dapati kalimat yang cukup penting untuk dipelajari, yakni tentang rasa takut kecemasan berlebihan. Wabah corona memang membuat hati dan pikiran kita tegang. Namun, sadarkah kita bahwa kondisi kejiwaan yang demikian justru tidak menguntungkan? Saya dapati ada kalimat menarik di buku Syekh Abul Baro jilid ke-11. Beliau mengutip dari majalah Al-Usrah, ada kisah yang diangkat di majalah tersebut. Meski kisah ini seperti kisah kiasan atau imajiner, ini menurut saya, karena di buku itu tidak disebutkan referensinya, tapi pelajaran di dalamnya sangat relevan. Berikut adalah kisahnya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada At-Ta'un atau wabah, hendak kemana? Kemudian Ta'un menjawab, ke kampung Al-Hondra. Saya akan menimpakan penyakit kepada 1.000 orang. Lalu ternyata ia menimpakan penyakit kepada 5.000 orang. Maka laki-laki tadi bertanya, bukankah kamu tadi mengatakan akan menimpakan penyakit kepada 1.000 orang? At-Ta'un menjawab, iya, saya menimpakan kepada 1.000 orang seperti yang saya katakan. Adapun yang 4.000 orang adalah orang-orang yang menyangka dirinya terkena penyakit. Beliau atau Syekh Abul Baro kemudian meluruskan, memperjelas kisah tersebut dengan kalimat kurang lebih demikian. Kisah tersebut disampaikan seolah menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat hidup di bawah khayalan, angan-angan, dan was-was. Apa yang disebutkan kisah tersebut bahwa 80% orang hidup di bawah was-was tidaklah secara mutlak benar. Tidak diragukan bahwa dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengetahui hakikat pencipta, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi faktor utama yang membantu terwujudnya ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari kecemasan dan was-was. Kisah di atas beliau angkat untuk menjelaskan bahwa ada sisi kejiwaan yang berpengaruh pada kondisi fisik seseorang, dan jalan keluarnya adalah kepahaman terhadap Allah, Al-Quran, dan Sunnah, serta mendekatkan diri kepadanya. Di dalam kitab Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah menjelaskan dengan bahasa sedikit berbeda. Beliau menjelaskan kata takut dengan sangat baik. Beliau berkata, takut adalah ungkapan derita hati dan kegundahan karena ada sesuatu yang tidak disukai dan akan terjadi pada masa mendatang. Rasa takut berpengaruh ke hati, merembet ke anggota badan, wajah memucat, merendah, menangis, tekanan darah meningkat, merusak akal hingga menyebabkan kematian. Penjelasan Ibnu Qudamah dan kisah yang disampaikan oleh Syekh Abul Baro memiliki benang merah yang sama, yakni kondisi kejiwaan benar-benar terkoneksi dengan fisik. Jalan keluarnya adalah kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri dan selalu bersyukur. Maka dalam kondisi seperti saat ini, langkah terbaik adalah isilah hari-hari dengan kebersamaan bersama keluarga, banyak menyimak tausiah, beramal sosial, ibadah, banyak berzikir, bertawakal, dan hal-hal yang bisa membangkitkan sisi spiritual. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang bisa menambah kecemasan dan ketakutan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.